Siap. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk membuat video ceramah kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kita semua tahu bahwa pentingnya menjaga kesehatan itu sangat berharga bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Namun belum kita sadari bahwa banyak yang melalaikan akan kesehatan untuk dirinya sendiri. Coba kalian bayangkan, bagaimana jika kalian tidak menjaga kesehatan? Seperti kalian melakukan tidur terlalu malam, makan tidak teratur, terlalu fokus sama kesibukan kalian sehari-hari. Apakah kalian memikirkan dampak tersebut? Tanpa kalian sadari, tubuh juga memerlukan istirahat yang cukup. Tidak hanya itu, kita juga tidak boleh telat makan dan harus olahraga yang teratur. Perlu kita ketahui, dari total penduduk di Indonesia, yang mengalami kematian anak usia dini itu disebabkan karena adanya kurangnya menjaga kesehatan. Menurut angka permasalahan gizi kesehatan di Kalimantan Barat, berkisar sekitar 29,8 dari angka pemantauan gizi masyarakat. Bahaya permasalahan gizi patut kita waspadai karena dampaknya yang buruk pada anak usia remaja. Secara fisik, tumbuh kembang tidak seimbang, kemampuan intelektualnya rendah, dan saat dewasa berpotensi adanya gangguan metabolisme, seperti diabetes dan hipertensi. Maka dari itu, menjaga kesehatan adalah faktor yang terpenting bagi semua manusia untuk mengurangi dampak dari angka kematian bagi masyarakat. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan beberapa informasi agar kalian dapat menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat walaupun banyak melakukan aktivitas. Yang pertama, luangkan waktu kalian untuk istirahat yang cukup. Minimal tidur 8 jam sehari. Tidak boleh kurang dari itu. Yang kedua, makan yang teratur. Atur waktu Anda untuk menyempatkan makan terutama pada pagi hari. Karena sarapan pada pagi hari adalah hal yang paling penting untuk menambahkan energi kita dalam melakukan aktivitas. Tidak hanya itu, tubuh kita juga memerlukan beberapa vitamin. Seperti vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, vitamin B untuk pertumbuhan, vitamin C mencegah sariawan, vitamin D pertumbuhan tulang dan gigi, serta vitamin E untuk kulit. Untuk mendapatkan vitamin-vitamin tersebut, kita dapat mengonsumsi makanan bergizi, seperti untuk vitamin A. Kita dapat mengonsumsi telur, wortel, hati, ikan, susu, mentega, dan pada vitamin B, kita perlu mengonsumsi ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, yogurt, dan sereal juga kentang. Pada vitamin C, kita perlu mengonsumsi buah-buahan seperti jeruk, mangga, kiwi, nanas, dan brokoli, juga tomat maupun paprika. Vitamin D, kita perlu mengonsumsi kuning telur, hati sapi, ikan sarden, ikan tuna, dan ikan salmon. Vitamin E, mengonsumsi kuaci, bayam, alpukat, dan masih banyak vitamin-vitamin lainnya. Yang ketiga, seimbangi dengan olahraga yang teratur, karena olahraga yang teratur juga memiliki dampak untuk kesehatan seseorang. Di antaranya,
menjauhkan dari berbagai penyakit, menjaga tubuh lebih tegap, merangsang pertumbuhan ideal, meningkatkan nafsu makan. Dan jangan terlalu berlebihan dalam melakukan olahraga, karena olahraga yang berlebihan juga memiliki dampak negatif bagi tubuh seseorang. Di antaranya bisa terjadinya nyeri otot, sakit punggung, susah tidur, dan melemahnya kekebalan sistem tubuh. Tidak baik bagi kesehatan jantung, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung dan gangguan menstruasi bagi yang wanita, dan adanya osteoartritis. Selain kalian melakukan cara untuk pola hidup sehat, kalian juga harus mengetahui manfaat hidup sehat bagi kesehatan tubuh, terutama untuk kesehatan remaja seperti kita. Perlu kalian ketahui bahwa manfaat kesehatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung bagi manusia. Sebelum kita mengetahui manfaatnya, kita harus memahami manfaat kesehatan tersebut dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Yang pertama, manfaat kesehatan secara langsung, yaitu kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat tanpa adanya gangguan dari apapun. Yang kedua, mengurangi pengeluaran. Misalnya kalau kita sakit, biaya yang dikeluarkan pasti banyak untuk biaya pengobatan. Sedangkan kalau kita hidup sehat, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyembuhan penyakit kita. Yang ketiga, untuk hemat waktu. Misalnya kita sedang sakit dan banyak tugas yang menumpuk, maka pasti tugas kita akan tertunda karena kita sedang sakit. Manfaat kesehatan secara tidak langsung, yaitu di antaranya menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Manfaat yang kita peroleh secara tidak langsung jika dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang untuk sukses. Misalnya nih, jika kita dapat menjaga kesehatan, kita tidak perlu khawatir dengan kegiatan sehari-hari kita akan terganggu karena peluang untuk sukses diperoleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita sendiri. Yang kedua, tabungan masa depan. Misalnya, sama seperti peluang untuk sukses, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh agar dapat melakukan kegiatan yang positif, dan melakukan kegiatan amal yang baik untuk sehari-hari agar dapat menabung untuk masa depan. Yang ketiga, kesempatan untuk berbagi. Misalnya, jika kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, mengapa tidak kita lakukan? Yaitu dengan cara berbagi antar sesama untuk menambah pahala, karena kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja, di antaranya yang pertama, faktor udara. Mengapa faktor udara? Karena udara dapat menyebabkan polusi untuk sehari-hari. Udara yang kita hirup sudah dipastikan tercemar karena terkenanya polusi kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok. Hal yang dapat kita cegah yaitu dengan melakukan penghijauan atau reboisasi, yaitu dengan menanam pepohonan agar lingkungan kita tetap segar dan terhindar dari polusi. Yang kedua, faktor air. Mengapa air? Karena air merupakan faktor yang paling terpenting bagi tubuh, karena air membuat seluruh organ yang ada di tubuh kita berfungsi menjadi lebih baik. Kalian harus memastikan apakah air yang kalian konsumsi sudah terhindar dari polusi dan bakteri dengan cara
Lebih baik merebus air sendiri untuk diminum daripada isi ulang galon. Yang ketiga, faktor makanan dan minuman. Mengapa faktor makanan dan minuman mempengaruhi? Karena makanan merupakan sumber energi utama bagi manusia dan bagi tubuh kita. Pastikan kalian tidak membeli makanan di luar terlalu sering. Kita juga harus mengetahui apakah makanan itu terjamin kebersihannya. Lebih baik kita memasak makanan sendiri di rumah karena dapat terjamin kebersihannya dan bebas dari zat kimia seperti makanan organik. Yang keempat, faktor keseimbangan emosi. Mengapa? Karena emosi seringkali dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi hormon dalam tubuh. Misalnya, jika kita sedang marah maka darah yang mengalir di tubuh kita tidak stabil, yang menyebabkan kesehatan tidak baik. Maka dari itu, menjaga emosi kita harus tetap beraktivitas dan berekspresi sewajarnya saja dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri seseorang yang memiliki tubuh sehat. Pertama, tidak menghakimi diri sendiri. Kedua, tidak memiliki emosi negatif. Yang ketiga, memiliki kesadaran atas respon. Keempat, tidak mengalami susah tidur. Kelima, mampu fokus. Yang keenam, memiliki hubungan sosial yang baik. 7, tidak memiliki gejala fisik yang berlebihan. Hal tersebut adalah penjabaran berupa pentingnya hidup sehat. Alasan mengapa kita harus hidup sehat adalah salah satunya untuk memberi tahu kepada kalian semua betapa pentingnya menjaga kesehatan bagi diri sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Ya, silakan. Baiklah, nama saya Tania. Saya akan bertanya, mengapa air sangat penting bagi tubuh kita? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tania. Mengapa air sangat penting bagi tubuh kita? Karena kadar cairan tubuh, karena air itu dapat menjaga kadar cairan tubuh, sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan dan penyerapan makanan, sirkulasi, ginjal, dan penting dalam mempertahankan suhu tubuh yang normal. Sudah jelas? Ya, jelas. Baiklah, terima kasih. Ada lagi? Saya Ria Priani, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa saja efek yang ditimbulkan bagi kesehatan kalau kita kurang tidur? Ya, efek yang ditimbulkan dari adanya kekurangan waktu tidur yang berkualitas itu seperti tidak bisa berhenti menguap, kesulitan menjaga mata untuk tetap fokus saat beraktivitas seperti ketika kita sedang belajar di sekolah, selalu merasakan kantuk, tidak ingat sudah sampai mana materi yang disampaikan, atau adanya masalah dalam mengingat atau mudah lupa. Terus adanya depresi, melemahnya sistem kekebalan tubuh, serta peningkatan persepsi nyeri. Sudah jelas? Iya, jelas. Terima kasih. Saya Yuli, saya akan mengajukan pertanyaan. Mengapa kita harus menjaga pola hidup sehat? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Mengapa kita harus menjaga pola hidup sehat? Ya, karena menjaga pola hidup sehat tentu saja dapat membantu dalam peningkatan kualitas hidup. Tubuh yang sehat dan bugar dapat membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan meningkatkan kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, dengan memiliki tubuh yang sehat, kesehatan mental Anda juga akan lebih terjaga. Ya, sudah jelas?
saya akan menjawab pertanyaan dari Delta. Dampaknya dapat menyebabkan tubuh kurus, wasting hingga stunting. Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna, zat gizi tersimpan, dan aktivitas fungsi kehidupan sehari-hari berjalan dengan normal. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Saya Dea, saya ingin bertanya, kenapa hidup sehat itu penting bagi kehidupan? Ya, dengan menerapkan pola hidup sehat, tentu akan membantu kita terhindar dari risiko penyakit, baik di masa sekarang hingga masa mendatang atau masa depan. Sebab pola hidup sehat bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang tubuh. Sudah jelas? Jelas, terima kasih. Saya Aditya ingin bertanya. Sebutkan ciri-ciri orang tubuh sehat. Oke, ciri-ciri seseorang yang memiliki tubuh sehat yaitu tidak menghakimi dirinya sendiri, tidak memiliki emosi negatif, memiliki kesadaran atas responnya, tidak mengalami susah tidur, mampu fokus, memiliki hubungan sosial yang sangat baik, dan tidak memiliki gejala fisik yang berlebihan. Itulah yang merupakan ciri-ciri seseorang yang memiliki tubuh sehat. Sudah jelas? Terima kasih. Baiklah, nama saya Yolanda. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang mengapa faktor udara sangat mempengaruhi kesehatan remaja. Ya, karena udara dapat menyebabkan polusi. Untuk sehari-hari, udara yang kita hirup sudah dipastikan tercemar karena terkena polusi kendaraan bermotor, asap pabrik, dan asap rokok. Hal yang dapat kita cegah yaitu dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi dengan menanam pepohonan agar lingkungan kita tetap segar dan terhindar dari polusi. Sudah jelas? Ya, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Saya Angel, saya ingin bertanya, mengapa menjaga kesehatan pada masa remaja sangat penting? Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan para remaja untuk menjaga kesehatan secara fisik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Kesehatan remaja merupakan hal yang sangat penting diperhatikan karena pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Hal yang dapat dilakukan oleh para remaja untuk menjaga kesehatannya secara fisik, yang pertama itu melakukan olahraga secara teratur, yang kedua makan makanan yang sehat, ketiga mempertahankan berat badan yang sehat, dan keempat tidur yang cukup, serta yang kelima ikuti terus vaksinasi. Sudah jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Nama saya Rina. Saya ingin bertanya, mengapa kita perlu menjaga kesehatan? Iya, karena menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar, dapat mencegah tubuh terserang oleh penyakit, sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat. Sudah jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Oke, baiklah, demikian yang dapat saya paparkan dalam materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siap.